Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak pengen banget mulai sesuatu yang benar-benar berarti, sesuatu yang lebih dari sekedar rutinitas harian gitu. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar ide-ide keren dari Michael Bungestenier tentang gimana caranya nemuin dan yang paling penting, memulai proyek yang layak buat hidup kita. Oke, yuk kita mulai aja. Kutipan ini dalam banget ya. Ini aslinya dari film Strictly Ballroom dan jadi inti dari semua yang mau kita bahas. Rasanya kena banget kan? Soalnya ini nyentuh ketakutan yang, ya mungkin kita semua pernah rasain. Takut gagal, takut buat ngambil langkah pertama, takut kalau mimpi besar kita cuma jadi angan-angan. Nah, ini dia pesan utamanya. Sebuah pengingat yang jujur aja agak nonjok. Waktu kita itu terbatas dan seringnya penyesalan terbesar itu datang dari hal-hal yang nggak pernah berani kita coba. Perasaan kayak gini, familiar nggak buat kamu? Kegelisahan karena waktu terus jalan, sementara ada sesuatu yang lebih besar yang pengen kamu lakuin. Mungkin kamu frustrasi sama keadaan sekarang, atau cuma capek aja main aman terus. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Oke, di bagian pertama ini, kita bakal bahas perasaan yang universal banget. Perasaan dikejar waktu dan dorongan buat melakukan sesuatu yang berarti sebelum semuanya terlambat. Ini nih, ada contoh yang mungkin kedengarannya agak ekstrim, tapi pesannya kuat banget. Ada orang namanya Kevin Kelly, dia sampai bikin jam hitung mundur tanggal kematian di laptopnya. Jadi setiap kali dia nyalain laptop, muncul tuh perkiraan kapan dia akan meninggal. Tujuannya bukan buat jadi serem atau gimana, tapi buat menciptakan urgensi. Jadi semacam wake up call harian, biar nggak nunda-nunda lagi hal yang beneran penting. Oke, kita udah ngerasain urgensinya nih. Terus gimana cara nyalurin ambisi ini? Nah, jawabannya ada di konsep yang namanya tujuan yang layak. Anggap aja ini kompas kita. Jadi, poin pentingnya di sini, kata layak itu bukan soal baik atau buruk secara moral, tapi lebih ke apakah tujuan itu benar-benar layak buat kamu, apakah sepadan dengan waktu, energi, dan ya, hidup kamu yang berharga ini. Komponen pertama, tujuan itu harus bikin kamu semangat, bukan cuma di pikiran, tapi benar-benar bikin jantung berdebar. Waktu kamu mikirin tujuan itu, reaksinya tuh, yes, ini dia. Ini penting banget buat ngelawan perasaan, ya udahlah kerjain aja, atau seharusnya gue begini. Kedua, tujuan itu harus penting atau important. Maksudnya apa? Artinya, tujuan itu harus punya dampak buat dunia di luar diri kamu sendiri, jadi bukan cuma buat kepuasan pribadi. Ada pertaruhan yang lebih besar di sana, yang ngejawab tantangan untuk memberi lebih banyak daripada yang kita ambil. Dan yang terakhir, tujuan itu harus daunting, alias menantang. Harus bikin kamu sedikit keringat dingin. Sesuatu yang mendorong kamu keluar dari zona nyaman. Kamu mungkin belum tahu persis gimana cara mencapainya. Dan justru, disitulah letak serunya. Nah, tabel ini ngejelasin dengan simpel banget kenapa tiga-tiganya tuh harus ada. Coba deh lihat, kalau tujuan kamu itu penting dan menantang, tapi nggak mendebarkan, wah rasanya kayak tugas doang bisa-bisa burn out. Terus kalau mendebarkan dan menantang, tapi nggak penting buat orang lain, jatuhnya jadi egois kan? Nanti nanya, buat apa sih gue lakuin ini? Nah yang terakhir, kalau mendebarkan dan penting tapi nggak menantang, ya kita bakal gitu-gitu aja, nggak berkembang. Jadi kuncinya itu di keseimbangan ketiganya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya, bagian gimana caranya. Langkah pertama yang paling membebaskan adalah berani untuk mulai dengan draft yang jelek. Konsep ini benar-benar melegakan loh. Anne Lamott, seorang penulis hebat, ngingetin kita kalau nggak ada orang yang bisa bikin karya sempurna di percobaan pertama. Jadi, kasih izin ke diri kamu sendiri untuk bikin sesuatu yang, ya jelek dulu di awal, nggak apa-apa. Poin utamanya adalah ini. Draft pertama yang jelek itu bukan sekedar sesuatu, tapi itu adalah langkah pertama yang sangat penting dan krusial. Ini mengubah ide yang cuma ada di kepala jadi sesuatu yang nyata di atas kertas, sesuatu yang bisa kamu lihat dan perbaiki. Ini langkah paling penting dari semuanya. Oke, draft kasar udah ada, terus gimana cara kita memperbaikinya? Yuk kita lihat beberapa cara praktis buat ngetes dan nguatin ide awal kita. Jadi, ada 3 tes simpel buat nguji draft tujuan kamu. Tes pasangan niche, tes FOSO, ini singkatan, nanti kita bahas, dan tes zona Goldilocks. Masing-masing tes ini dirancang buat ngecek 3 komponen inti kita tadi, mendebarkan, penting, dan menantang. Gini cara kerjanya secara singkat. Tes pasangan Ash itu buat ngukur getaran emosionalnya, kamu cerita ke orang yang kenal kamu banget, dan lihat reaksinya. Terus tes FOSO, singkatan dari for the sake of atau demi, itu buat ngetes seberapa penting tujuan itu. Terakhir, zona Goldilocks itu buat mastiin skalanya pas, nggak kegedean tapi juga nggak kekecilan. Oke, tujuan udah ada, udah diuji juga.
Tapi, tiba-tiba muncul keraguan. Nah, ini momen kritis di mana banyak tujuan hebat akhirnya mati sebelum sempat dimulai. Yuk, kita bahas kenapa sih berkomitmen itu susah banget. Ini menarik banget loh. Dalam setiap cerita kepahlawanan, hampir selalu ada adegan si pahlawan menolak panggilan untuk berpetualang di awal. Jadi, kalau kamu ngerasa ragu atau takut, itu bukan pertanda buruk. Justru sebaliknya, itu konfirmasi kalau kamu ada di jalur yang benar-benar berarti, yang pertaruhannya nyata. Rasa ragu dan malas itu bisa datang dari dua arah. Yang pertama, langkah awal yang gagal. Ini kayak bayang-bayang kegagalan masa lalu yang menghantui. Terus yang kedua ada nyamuk. Ini gangguan-gangguan kecil di masa kini. Kayak niatnya mau riset malah buka media sosial yang pelan-pelan tapi pasti nyedot energi dan momentum kamu. Kutipan dari Maya Angelou ini jadi pengingat tentang betapa pentingnya sebuah komitmen. Mengambil tanggung jawab atas hidup kita itu artinya kita harus berani menghadapi tantangan dan bertumbuh meskipun rasanya sulit. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan super dalam dari seorang penyair Mary Oliver. Dengerin baik-baik ya. Katakan padaku, apa yang kau rencanakan dengan satu kehidupanmu yang liar dan berharga? Pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat kamu. Setelah kita obrolin semua ini, setelah kamu ngerasain urgensinya, sekarang coba jawab. Apa yang bakal kamu lakuin dengan satu-satunya hidupmu yang liar dan sangat berharga ini?